Jurej itu adalah seorang pedagang. Kadangkala dia mendapatkan untung yang sangat banyak, tapi kadangkala juga rugi. Terkadang juga balik modal. Kemudian dia berpikir keras, bagaimana supaya dagangnya itu untung terus, nggak pernah rugi. Bagaimana supaya dagangnya itu tidak balik modal, ya. Dan kemudian dia menemukan jawabannya, ya, bahwa kalau mau dagang untung terus, dagangnya jangan sama orang, bisnisnya jangan sama manusia, ya. Jadi bisnisnya, dagangnya harus dengan Allah. Maka sejak itu dia berhenti berdagang. Kemudian dia fokus ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadi seorang pendeta, seorang rahib, seorang ulama dari Bani Israel. Kemudian dia bikin tempat ibadah, dan di sanalah dia kemudian tinggal, ya. Jadi asalnya pedagang menjadi guru agama, ya, dari Bani Israel, namanya rahib. Karena kalau bisnis dengan Allah, pertama tidak akan pernah rugi. Karena bisnis dengan Allah itu namanya tijaratan lan taburo, ya, bisnis yang tidak akan pernah rugi. Yang kedua, bisnis dengan Allah itu adalah tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan dari neraka, ya, dari azab yang sangat pedih. Bahkan bisnis dengan Allah lebih menguntungkan, lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan bisnis dengan manusia. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah ridho kepadanya, ya. Jadi kalau kita mendengar nama Rasul disebut, kita berdoa sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama sahabat disebut, kita berdoa radhiyallahu anhu. Tapi kalau nama ulama yang masih hidup kita sebut, kita berdoa hafizahullah. Kalau nama ulama yang sudah meninggal kita sebut, kita berdoa rahimahullah, ya. Inilah pentingnya ngaji, ya, supaya kita tidak salah dalam berdoa dan mendoakan orang lain, ya. Kalau mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendoakan sahabat radhiyallahu anhu, mendoakan ulama yang masih hidup hafizahullah, mendoakan ulama yang sudah meninggal rahimahullah, ya. Kita mendoakan sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam dicurahkan oleh Allah kepadanya, ya. Demikian pula kepada keluarganya. Qala, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, lam yatakalam, tidak pernah berbicara. Jadi tidak ada bayi yang berbicara fil mahdi, dalam buayan ibunya, dalam pangkuan orang yang memangkunya, illa salasa, kecuali 3 bayi, ya. Jadi ada 3 bayi, kata Rasul, yang berbicara ketika berada dalam pangkuan. Bayi yang pertama namanya Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Jadi Isa itu bukan putra Allah, bukan, putra Maryam, ya. Makanya Natalan itu, ya, dalam rangka
memperingati lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya. Memperingati lahirnya Nabi Isa sebagai salah satu dari Tuhan. Ya. Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu itu. Ya. Makanya kita haram untuk mengucapkan selamat Natal. Ya. Siapa saja kata Rasulullah SAW yang bersaksi bahwa Isa itu hamba Allah, Isa itu Rasulullah, Isa itu anak hamba Allah, bukan anak Allah. Isa itu adalah kalimatullah yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Dan Isa itu adalah ruh dari Allah SWT. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam sorga yang pintunya 8. Ya. Dari mana saja dia masuk sesuai dengan kehendaknya. Ini luar biasa. Jadi hati-hati itu. Natalan, tahun baruan, itu erat kaitannya dengan akidah. Jangan sampai kita merayakan Natal, merayakan tahun baru, mengucapkan Natal, mengucapkan tahun baru, kemudian semua ibadah dan amal soleh kita sia-sia, dihapus ya oleh Allah SWT, batal ya. Sehingga nanti di alam mahsyar tidak akan ditimbang, langsung dicemplungin ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Lain asyrakta la yahtabatanna amaluka. Sungguh jika kalian syirik, jika kamu syirik, maka ya amalmu akan sirna. Ya, dalam ayat lain, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, kami tidak akan timbang amal kamu. Ya, karena hampa, tidak ada bebannya. Ya. Yang kedua, wasahib Juraij, ya. Seorang bayi dalam buayan Juraij, ya. Bayi yang dipangku oleh si Juraij, itu bisa ngomong. Dan kemudian yang ketiga, bayi yang lainnya, ya, yang tidak disebutkan namanya, baik bayinya maupun ibunya, ya. Itu di hadis ini jelaskan. Kemudian wakana Juraij rajulan abidan. Ya, Juraij itu adalah seorang laki-laki yang rajin ibadah, ahli ibadah, bagus ibadahnya, banyak ibadahnya, sempurna ibadahnya. Ya. Setelah dia hijrah dari berdagang, ya, berbisnis dengan sesama manusia, kemudian hijrah berbisnis dengan Allah SWT. Ya. Kemudian fatakhadha sauma'ah, dia bangun tempat ibadah, fakana fiha, dan dia tinggal di tempat ibadah itu. Ya. Fatathu ummuhu, kemudian ketika sedang salat, sedang asyik ibadah, tiba-tiba ibu si Juraij datang. Wa huwa yusolli, dan si Juraij sedang salat. Ya. Jadi Bani Israel itu salat tuh. Yahudi, Nasrani salat. Nabi Isa itu salat, zakat, ibadah kepada Allah. Ya. Jadi Nasrani yang sejati, Yahudi yang sejati, tidak meninggalkan salat dan zakat, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan Nabi dan Rasulnya yang dianggap sebagai anak Tuhan atau Tuhannya. Yahudi itu Uzair, dianggap anak Allah. Nasrani Isa, ya, dianggap anak Allah. Sementara Isa sendiri, Bani Israel sendiri seperti si Juraij, ya, itu dia salat, beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya faqalat ya Juraij, ibunya memanggil si Juraij ketika sedang asik salat. Faqala, si Juraij dalam hatinya berbisik, karena tidak boleh ngomong ketika salat. Dia berbisik dalam hatinya, boleh kalau berbisik. Kita juga suka ngomong dalam hati, ya. Nah itu. Tapi kalau diucapkan baru batal. Apa kata si Juraij dalam hatinya? Ya Rob, ummi wassolati, ya Rob, ya Allah, apakah ibuku yang harus aku jawab?
atau salat, ya, salatku yang harus aku teruskan dengan tanpa menjawab panggilan ibunya, ya. Kemudian fa'aqbala ala salatihi, ya. Jurej memutuskan untuk tidak menjawab panggilan ibunya. Dia meneruskan sholatnya, padahal sholatnya itu bukan sholat wajib, sholat sunat katanya. Fansorofat, akhirnya ibunya pulang ke rumahnya, ya, karena si Jurej tidak menjawab panggilannya. Falamakana minal ghadi, ya, besoknya, ya, ketika atathu, ibunya datang lagi, wahwa yusolli, dan si Jurej lagi sholat. Faqalat, ibunya kemudian memanggilnya, ya Jurej, wahai Jurej, ya. Faqala, lagi-lagi si Jurej berbisik dalam hatinya. Dia bingung dan ragu mana yang harus didahulukan. Ai Rabbi, ya Allah, umi, ibuku, wasolati, atau salatku. Fa'aqbala ala salati, panggilan ibu yang kedua tidak dijawabnya lagi, dan dia masih meneruskan salatnya, ya. Kemudian fala makana minal ghadi, besok di hari yang ketiga, untuk ketiga kalinya atathu umuhu, ibunya datang lagi. Lagi-lagi wahwa yusalli, ya, si Jurej lagi salat sunat. Faqalat, ibunya memanggilnya, ya Jurej, wahai Jurej. Faqala, ya, si Jurej berbisik lagi sampai 3 kali dia bingung. Ai Rabbi, Allah, ummi wa sholati, ya, ibuku atau salatku. Fa'aqbala ala sholati, tapi tetap untuk ketiga kalinya si Jurej tidak memenuhi panggilan ibunya, terus, ya, melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ibunya marah itu, ibunya murka, ibunya kecewa. Kemudian, ya, dia berdoa, ya. Dalam Islam itu ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, pasti dikabul. Yang pertama, doa ibu terhadap anaknya, ya. Ini hati-hati tuh, ibu-ibu kalau kesal sama anak jangan mendoakan yang jelek itu, ya. Yang kedua, ya, doa orang yang sedang bepergian tuh tidak akan ditolak. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang sakit. Jadi ketika kita diuji dengan penyakit, jangan mengeluh, jangan putus asa, tapi banyak-banyaklah berdoa dengan sabar, tulus dan ikhlas. Insya Allah doanya mustajab. Jadi ketika Allah menguji kita dengan sakit, sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, minta ketika sakit, insya Allah dikabul. Apa doa ibunya si Jurej kepada anaknya yang bernama Jurej, ya? Allahumma la tumituhu hatta yanzura ila wujuhil mumisat, ya Allah, jangan matikan si Jurej, jangan matikan anakku yang bernama si Jurej itu sampai si Jurej itu melihat wajah-wajah pelacur, ya. Jadi si Jurej itu termasuk orang yang berakhlak mulia, bukan hanya ahli ibadah tapi berakhlak mulia. Dia tidak pernah memandang, melihat wanita yang bukan mahramnya, ya, menjaga pandangan matanya, menjaga kemaluannya. Tapi ternyata ibunya berdoa supaya si Jurej itu jangan dimatikan kalau belum melihat wajah pelacur. Ini doa luar biasa. Saking apa tuh? Saking kesalnya mungkin, ya, saking marahnya. Atau bisa jadi ibunya nggak suka ngaji itu, sehingga mendoakan anaknya sedahsyat itu, Bu. Hati-hati itu, Bu, ya. Kemudian fadzakara banu Israil Juraijan wa ibadatahu. Di tempat lain, di majelis lain, itu Bani Israel sedang membicarakan si Jurej, ya, dan ibadahnya yang demikian, ya, sempurna itu, demikian bagus. Sedang ngobrolin itu. Tapi wakanat imra'atun, di tempat itu ada wanita bagian, ya, yang apa? Yang pekerjaannya itu sebagai PSK, ya. Ya, PSK. Apa PSK itu? Pekerja, ya, seks komersial.
Ya, bahasa terkenalnya tuh pelacur, penzina ya. Jadi di majelis itu ada seorang wanita penzina. Ya tamatsalu bihusniha ya. Dia kemudian berdandan bersolek sehingga tampil cantik, jelita ya, menawan. Faqalat, dan wanita itu berkata di majelis ya, yang sedang membicarakan si Jurayj dan ibadahnya, in syi'tum la uftinannahu ya, kalau kalian mau aku akan menggodanya ya. Aku akan memfitnah dia ya, sehingga nama baiknya jelek, citranya jadi buruk. Fata'aradtu lahu, dan aku akan menggodanya di hadapannya ya, gitu, menggodanya, merayunya. Falam yaltafit ilaiha ya. Tapi ketika wanita itu menggoda, merayu ya si Jurayj untuk melakukan perbuatan zina ya, dengan kecantikannya, tapi si Jurayj tidak berpaling kepadanya, tidak tergoda ya. Luar biasa itu ya, luar biasa. Bukan hanya ibadahnya, tapi akhlaknya juga mulia. Kemudian karena tidak berhasil menggoda, merayu, memperdaya ya si Jurayj untuk melakukan perbuatan mesum, fa'atat ra'iyan, dia datangi seorang pengembala itu ya, kana ya'wi ila soma'atihi ya, pengembala kambing itu sedang berteduh ya, di tempat ibadah si Jurayj ya, di luarnya itu didatangi ya. Fa'amkanat min nafsiha, kemudian wanita itu menyerahkan dirinya kepada pengembala kambing itu. Fawaqa'a alaiha, kemudian ya pengembala kambing itu ya melakukan zina dengan wanita itu. Fahamalat, sampai kemudian hamil, mengandung seorang ya, anak, seorang bayi itu ya. Jadi gembala itu yang tergoda, terperdaya, dan itu cara ya agar si Jurayj itu nanti kena fitnah. Jadi difitnahkan, dituduhkan kepada si Jurayj, padahal pelakunya bukan si Jurayj. Jadi falamma waladat qalat, ketika wanita itu melahirkan bayi, dia berkata huwa min Jurayj ya. Di hadapan majelis ya, dia meyakinkan bahwa tipu dayanya itu ya, rayuannya, godaan itu berhasil. Dan dia bawa bukti, ini bayi hasil hubungan aku dengan si Jurayj gitu ya. Kemudian ya, fa'atau pastanzaluhu wa hadamu sauma'atahu. Bani Israel yang sedang berkumpul di majelis, dia marah besar, kecewa banget. Kemudian didatangi si Jurayj ke tempat ibadahnya, dia seret keluar, kemudian tempat ibadahnya dia hancurkan, bahkan kemudian ya waja'alu yadribunahu, si Jurayj dipukulin sampai babak belur ya. Ini nih bahaya fitnah ya. Fitnah itu menuduh seseorang yang tidak melakukan apa-apa yang dituduhkannya ya. Dalam Islam al fitnatu asyaddu minal qat ya. Jadi dalam Islam itu tidak boleh melakukan yang namanya fitnah, sebab bahayanya lebih dahsyat daripada membunuh, daripada berperang, seperti yang dialami oleh si Jurayj ya. Diseret keluar, tempat ibadahnya dihancurkan, dan si Jurayjnya digebugin atau dipukulin ya. Faqala, dia kaget, kenapa tiba-tiba Bani Israel itu menyeret dia, kemudian menghancurkan rumah ibadahnya dan memukuli dia. Masya'nukum, kalian tuh ada apa, kenapa ya? Tenang dia. Qalu ya, mereka Bani Israel ya berkata, zanaita, karena engkau telah berzina, bihadihil bagi, dengan pelacur ini. Dibawa tuh pelacurnya ya, dengan bayinya itu sebagai bukti ya. Pawaladat minka, maka karena kamu berzina dengan pelacur ini ya, kamu lahirlah bayi ya dari hasil hubungan kamu dengan dia ya. Qala, apa kata si Jurayj?
aina sabi, mana bayinya? Ya, mana bayinya? Ya, faja'uhu bihi, maka bayi itu dibawa dan diberikan kepada si Jurej. Faqala, kemudian si Jurej berkata, da'uni hatta usolliya. Ya, tunggu sebentar, biarkan aku untuk melaksanakan sholat. Ini penting. Jadi Nabi itu kalau menghadapi persoalan yang rumit, ya, kemudian dirundung duka, sedih, cemas, resah, galau dan sebagainya, itu bukan ke tempat hiburan, ke diskotik, ke bioskop dan sebagainya, tapi sholat itu, ya, sholat itu seperti yang dilakukan oleh si Jurej. Dia sedang difitnah, dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya, sampai diseret, digebukin, dihancurkan tempat ibadahnya. Ya, akhirnya dia minta izin untuk sholat. Pas sholat kemudian dia sholat dengan khusyuk, berdoa kepada Allah, ya, agar selamat, aman, dilindungi dari fitnah, ya, fitnah seorang wanita pelacur. Falaman sorofa, maka ketika, ya, si Jurej itu selesai, ya, melaksanakan sholatnya, ata asobiya, dia menghampiri bayi itu, kemudian kotok, ya, apa? Kotokna fi batnihi, ya. Dia tusuk, dia totok perutnya. Ya. Rupanya si Jurej ini, ya, mendapatkan perintah dari Allah lewat sholatnya, ya. Mendapat semacam ilham lah, ya, untuk menotok perutnya. Jadi si Jurej itu ahli totok perut, ya. Kemudian apa? Ya gulam, wa qala ya gulam, ya, wahai anakku, wahai bayiku, ya, wahai, ya, anak, man abuka, siapa bapamu? Ditanya itu bayi itu, ya, sambil digendong, kemudian ditusuk perutnya, ditotok perutnya, kemudian diajak ngomong, siapa bapamu? Subhanallah, qadarullah wa masya Allah, ya. Bayi itu ngomong, ya, kepada si Jurej dan kepada di depan halayak ramai, fulan aroi, bapakku adalah si fulan, ya, tukang mengembala kambing, ya. Jadi seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak saraf-saraf, ada titik-titik yang kalau ditotok, ya, itu bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau ditotok itu bisa tertawa terus-terusan. Kalau ditotok bisa tersenyum terus-terusan. Kalau ditotok bisa menangis terus-terusan. Ya, ini ditotok bisa bicara, belum waktunya ngomong bisa ngomong itu. Ya, satu-satunya bayi yang tidak ditotok oleh setan sehingga lahir tidak menangis itu cuma Nabi Isa, ya. Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lainnya termasuk kita begitu lahir nangis. Kenapa? Karena ditotok oleh siapa? Oleh setan, namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan, ya, gitu. Ada setan yang namanya Ummu Sibyan tuh, mengganggu anak-anak. Makanya kalau ada yang lahir kita berdoa, Allahumma inni u'idzuka, ya, bi kalimatillahi tamah, min syari min kulli syaitan wahama wa min kulli ainil lama. Itu kalau kita, ya, menengok orang yang baru melahirkan bayinya, kita doakan, ya Allah, aku lindungkan kamu, ya, aku lindungkan kamu, u'idzuka, aku lindungan kamu, tidak pakai Allahumma, ya, u'idzuka, aku lindungan kamu. Kalau perempuan u'idzuki, ya, dengan kalimat yang sempurna dari setiap setan dan binatang buas dan dari setiap mata, ya, yang mencela, ya, itu doanya, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini dijelaskan fa'aqbalu ala Jurej, ya, mereka yang menuduh Jurej sampai merusak rumahnya dan kemudian memukulinya, ya,
menghadap Jurej. Kemudian memeluknya itu, ya. Dan kemudian wayan tamassahu nabi, mengelus-elusnya, ya. Minta maaf, ya, dengan sangat, ya. Waqalu, kemudian mereka berkata, ya, nabni laka sauma'ataka min dhahab, ya. Rumah kamu yang sudah kami hancurkan akan kami bangun kembali dari emas, ya. Sebagai bentuk permohonan maaf, ya. Jadi tempat ibadahnya oleh mereka akan dibangun kembali, tapi terbuat dari emas. Nggak tahu itu berapa kilo itu, ya. Tapi lagi-lagi si Jurej itu, ya, bukan hanya ahli ibadah, akhlaknya mulia, dia juga waro, zuhud, ya. Dia tidak mau, ya, orang melakukan hal yang berlebih-lebihan, ya. Dalam Islam itu jangankan rumah dari emas, ya, cincin dari emas saja untuk laki-laki nggak boleh itu, ya. Kalau kata si Jurej, lah jangan kalian lakukan, jangan bangun kembali tempat ibadahku dari emas, ya. U'idhuha mintin kama kanat, ya, bangun kembali dari tanah liat, ya, seperti semula. Fafa'alu, dan mereka kemudian melakukannya, ya. Jadi sebenarnya, ya, yang dinilai oleh Allah itu bukan tempat ibadahnya yang megah, mewah, besar, ya. Bukan, tapi ibadahnya, ya. Walaupun, ya, tempat ibadahnya di tanah liat, tapi ibadah si Jurej luar biasa. Sekarang banyak masjid yang megah, mewah, besar, mahal, indah, bahkan dijadikan tempat rekreasi. Tapi kharabun minal huda, kata Rasul, kosong dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kosong itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, wabaina sabin, ya, yarda'u min ummihi pamara rajulun raqibun ala dabah fariha wa syara hasana, ya. Itu disebutkan tuh bayi yang ketiga, ya, yang tidak disebutkan ibunya, tidak disebutkan bayinya. Jadi ada ibu sedang menyusui anaknya dengan didekap dan digendong. Tiba-tiba ada lewat orang yang mengendarai kendaraan yang mewah, ya, berpakaian mewah, ya. Jadi kemudian, ya, ibu yang sedang menggendong bayinya itu berdoa. Faqalat ummuhu Allahumma ij'al, ya, ibni mithla hadza, ya. Doanya itu, ya Allah, jadikan anakku yang sedang aku gendong, sedang aku susui itu seperti dia, ya. Itu kendaraannya mewah, bajunya bagus. Ini orang penting, pejabat, orang kaya. Ya, kita boleh berdoa, ya. Boleh berdoa supaya anak kita seperti orang lain. Tapi apa yang terjadi? Di sini jelaskan, pataroka, ya, as-sadi wa aqbala ilaihi panadhara ilaihi faqala Allahumma la taj'alni mithlahu, ya. Thumma aqbala ala sadaihi faja'ala yartadi'u. Tiba-tiba bayi yang sedang menyusui itu melepaskan susunya, ya, menghadap, ya, laki-laki yang ibunya berdoa kepada Allah agar anaknya seperti dia, ya. Kemudian dia berkata, ngomong itu setelah tidak menyusui, menghadap dan melihat orang yang, ya, ibunya berdoa agar seperti dia anaknya. Apa? Dia berdoa. Apa doanya? Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia, ya. Ini luar biasa itu. Ibunya mendoakan, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Tapi anaknya berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian kembali, ya, menghadap ibunya dan menyusuinya, ya, menyusunya lagi kepada ibunya. Kemudian fa'ka'ani anzuru ila Rasulillah SAW wa huwa yahki irtida'ahu bi usmu'ihi as-sababa fihi faja'ala yamussuha. Rasul itu ketika bercerita, ya,
berkisah dengan satu cerita, bercerita dengan satu kisah, itu selalu ya menggunakan isyarat. Antara apa yang diceritakannya dengan isyaratnya tuh pas banget, sehingga orang yang mendengarkan tentang kisah seorang ibu yang sedang menyusui melihat laki-laki yang berkendaraan mewah, berbaju bagus, dia berdoa agar anaknya seperti dia. Ya, itu itu kan sampai bayinya yang menyusu itu dipraktikkan juga. Ya, dia memasukkan telunjuknya ke mulutnya. Ya, jadi menarik ceritanya. Ini salah satu cara untuk berdakwah, ya, dengan metode bercerita. Kalau dulu kan sama orang tua kita ya dongeng, ya ngabobodo, ya anak cengeng. Ini cerita kisah nyata, ya nggak dusta. Ya memang ada dulu ibu yang seperti itu, dan ada bayi yang bisa bicara. Ya ketika ibunya berdoa, malah dia menjawab doanya dengan doa yang sebaliknya. Kalau kemudian Rasul melanjutkan ceritanya, wa maru bijariyah wahum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarokti wa hiya taqul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya. Ketika ibu menyusui bayinya, tiba-tiba ada lewat seorang budak yang sedang diseret, digebugin oleh orang banyak, seraya dikatakan kepadanya, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Ya. Lagi-lagi difitnah itu. Padahal tidak berzina, tidak mencuri, tapi digebugin dan diseret. Dia tidak berkata apa-apa ketika digebugin dan diseret. Cuman dia berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Dia tawakal kepada Allah, sabar dan tawakal. Karena dia tidak merasa melakukan itu. Dia minta perlindungan kepada Allah. Ya. Apa ucapan yang keluarnya? Hasbiyallah, cukup Allah. Ya, wa ni'mal wakil, ya sebaik-baik pelindung, ya sebaik-baik penolong, sebaik-baik wakil, tempat untuk bergantung. Faqalat ummuhu, maka ibunya berdoa. Apa ibunya berdoa itu? Allahumma ta'ala taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti dia, seperti budak itu, ya berzina, mencuri, akhirnya digebugin itu. Tapi fataroka ar-radha, ya. Kemudian wa nadara ilahi faqala Allahumma ij'alni mithlaha. Bayi itu melepaskan susuannya. Ya, kemudian memandang wanita itu dan dia berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ya. Jadi sama itu doa ibu dan anaknya berbeda. Ya, kalau tadi ingin anaknya seperti dia, kalau sekarang ingin anaknya itu jangan seperti dia. Sampai kemudian di sini jelaskan, ya, apa? Fahuna hunalika taraja al hadis. Sampai di sini kedua belah pihak ibu dan anaknya saling tarik menarik, ya percakapannya. Dialog itu. Ya, setelah berdoa kemudian terjadi dialog antara ibu dan bayi yang menyusu itu. Faqalat, kata ibunya, mara rajulun, ya husna al hay'ah. Faqultu Allahumma ij'al ibni mithlahu, faqulta Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya. Jadi ketika laki-laki yang bagus penampilannya, aku berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti dia, malah engkau berdoa, jangan engkau jadikan aku, ya Allah, seperti dia. Ya. Wa maru bihadhil ammah wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti wa sarakti, faqultu Allahumma la taj'al ya ibni mithlaha, faqulta Allahumma ij'alni mithlaha. Tapi ketika lewat seorang budak yang sedang dipukulin dan dituduh, ya dikatakan engkau telah berzina, engkau telah mencuri, ya aku berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, aku berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Fakulta, malah engkau berdoa, Allahumma ij'alni mithlaha, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ya. Kemudian anak itu menjelaskan kenapa doanya itu beda dengan ibunya itu. Ya, kalau bayi itu berkata,
Inna dzalika rajul kana jabbara. Ya, laki-laki itu walaupun penampilannya bagus, dia adalah orang yang suka berbuat sewenang-wenang. Makanya aku berdoa, Allahumma la taj'alni mithlahu. Wa in hadhihi, sementara budak ini ya yang digebugin, dituduh zina dan mencuri, ya, itu. Maka sebenarnya dia bukan pencuri. Ya, dia tidak berzina. Makanya aku berdoa fakultu Allahumma ij'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Nah, ini menjelaskan bahwa sebenarnya si Juraij itu pada mulanya adalah seorang pedagang. Suatu ketika dagangannya mengalami peningkatan dan pada kesempatan lain mengalami kemerosotan. Lantas ia berkata, di dalam perdagangan ini tidak ada hal yang baik. Sungguh saya akan mencari perdagangan yang lebih baik daripada ini. Maka dari itu ia membangun tempat ibadah dan menjadi rahib di dalamnya. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis marfu disebutkan. Lau kana Juraij aliman la alima ana ijabatahu ummahu aula min salatihi. Jadi rupanya ya, si Juraij itu ya, selalu berkata umi wa sholati, ya Allah, panggilan ibu yang harus aku dahulukan atau sholat yang aku teruskan. Sebenarnya dia nggak tahu, makanya dia bingung. Ya. Jadi ilmu itu supaya orang tidak bingung. Ya, pentingnya menuntut ilmu. Dan ternyata sebenarnya yang benar itu bukan melanjutkan sholatnya, tapi menjawab panggilan ibu. Kenapa? Karena sholatnya sholat sunat. Ya. Sholat sunat beda dengan sholat wajib. Ini sholat sunat. Jadi ketika kita sedang sholat sunat dipanggil ibu, ya, dipanggil suami, maka jawab itu. Ya, panggilan ibu dan panggilan suami. Sholatnya dibatalkan. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, tetap sholat. Tapi kasih tahu bagaimana caranya bahwa kita itu sedang sholat sehingga tidak dipanggil oleh suami, tidak dipanggil oleh istri. Bagaimana caranya? Ya, misalnya bacaannya dikeraskan. Sedang sholat duhur, kansir tuh, dikeraskan aja. Ya, gitu. Atau ketika takbirnya keraskan Allahu Akbar, sehingga ibu dan suami atau bapak itu tahu bahwa kita sedang sholat dan tidak memanggil-manggil terus. Ya. Kemudian yang selanjutnya, faidah yang dapat diambil. Pertama, mengutamakan panggilan ibu daripada sholat sunat. Ya. Yang kedua, orang jujur akan disertai Allah. Ya. Fitnah akan tidak membahayakannya. Jadi orang yang jujur itu bersama Allah. Makanya di fitnah apapun Allah akan membuatnya aman dan selamat. Yang ketiga, adanya karomah para wali atau maunah. Ya. Orang-orang yang saleh. Ya, para wali itu dikasih karomah. Dimuliakan oleh Allah SWT. Demikian pula orang yang ibadahnya, amal solehnya bagus, akhlaknya bagus. Allah kasih maunah, kasih pertolongan. Sehingga hidupnya aman dan selamat. Yang keempat, apa yang tampak belum tentu sama dengan yang sebenarnya. Ya, artinya apa? Menjadi seorang bintang tak seindah hayalan. Kita tuduh, kita sangka orang itu baik, sebenarnya tidak baik. Ya, seperti kalau kita belajar, ya, dengan kisah Nabi Musa ketika mencari ilmu, ya, kepada Nabi Khidir. Yang dilakukan oleh Khidir itu kelihatannya jelek, tapi kemudian ketika selesai dijelaskan apa yang dilakukannya itu. Ternyata baik. Cuman ada sesuatu yang dapat diambil dari pelajaran kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika menuntut ilmu. Ya, Nabi Musa itu tidak sabar dalam menuntut ilmu. Belum selesai, udah motong itu. Ya, kita tidak boleh motong pembicaraan. Kalau ilmu itu belum selesai, jangan dulu dipotong. Ya, baru setelah selesai silahkan bertanya atau menyanggah. Ya. Nah, kemudian apa yang tampak belum sama dengan sebenarnya menjadi seorang bintang tak sedang. Ini Allah ngasih contoh kisah si Qarun. Ya, si Qarun itu asalnya ahli ibadah tapi miskin. Ya, kemudian datang kepada Nabi Musa minta didoakan. Doa Nabi itu mustajab. Dalam waktu sekejap si Qarun jadi kaya raya, tapi lupa diri, lupa daratan. Ya, sampai kemudian dia sombong dengan hartanya. Dan bukan hanya sombong, tapi juga pelit.
ketika ditagih zakat, infak dan sedekah, ya dia katakan, aku dikasih harta itu, aku dijadikan orang kaya itu bukan karena Allah, bukan karena ibadahku, tapi karena ilmuku. Akhirnya ya, si Qarun hartanya dan rumahnya ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam, yang sampai sekarang belum ditemukan. Nanti silakan baca ya, suratnya surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80 ya. Makanya ada doa, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati ya, waj'al alaniyati salihatan ya. Itu. Ya Allah, jadikan apa yang rahasia dariku ya, itu lebih baik daripada yang tidak rahasia. Jadi orang tahu kita itu baik, tapi sebenarnya kita lebih baik. Orang menganggap kita itu dermawan, padahal sebenarnya kita lebih dermawan. Orang melihat kita tuh rajin ibadah, padahal sebenarnya sangat rajin. Jangan sebaliknya, ya orang menganggap kita rajin ibadah, padahal sebenarnya malas. Ya orang menganggap kita dermawan, padahal sebenarnya pelit. Ya. Dan yang tampak oleh orang itu, kita mohon kepada Allah supaya sama dengan yang tidak tampak. Ya. Jadi yang tidak tampak lebih baik dari yang tampak, atau yang tampak itu minimal sama dengan yang tidak tampak. Minta kepada Allah agar anak kita, diri kita, ya, kemudian harta kita, ya, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan, ada yang ditanyakan sebelum ditutup, Ibu? Silakan.